Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novita Nurhayah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang konsep rezeki. Karena rezeki ini sangat penting ya untuk kita ketahui maknanya, agar kita tidak salah untuk bersyukur, agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah, dan kita senantiasa selalu menggunakan rezeki itu dengan jalan kebaikan, kepada jalan kebaikan. Sering kita ketahui teman-teman, kita menganggap rezeki itu sebagai uang, harta, atau nafkah gitu yang kita dapatkan dengan cara bekerja. Namun bukan seperti itu sebenarnya konsep rezeki. Jadi dalam Islam itu rezeki bisa jadi harta, bisa jadi nasab atau keturunan, bisa jadi anugerah, dan segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan di dunia ini. Nah, pertama kita jangan lupa bahwasanya tujuan manusia hidup di dunia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan sesuatu itu kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi untuk keperluan ibadah kita memerlukan apa begitu? Pertama pastinya uang ya teman-teman. Uang itu karena sumber kehidupan juga, mata uang untuk tukar barang. Bisa jadi kita beli makanan untuk agar bisa hidup dan beribadah, bisa juga untuk membeli pakaian, untuk menutup aurat dan lain-lain. Pada surah Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang artinya Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, Dialah Allah yang telah menciptakan kamu, yang telah memberikan kamu dunia sebagai hamparan atau bumi sebagai hamparan, was-samaa'a binaa'a, dan langit itu sebagai atap, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, dan Dialah yang telah menurunkan ke bumi ini air hujan dan menumbuhkan dari air hujan itu berupa buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu semua. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka dari itu janganlah sekali-kali kamu menjadikan sekutu bagi Allah atau musuh bagi Allah, pendingan bagi Allah, wa antum ta'lamun, dan kalian semua mengetahuinya. Jadi dari dalil itu kita bisa menyerap, kita bisa tahu bahwasanya buah-buahan di dunia ini bersifat untuk rezeki, bersifat rezeki bagi kita semua, yang mana kita bisa memanfaatkan buahnya, dagingnya, untuk memberikan nutrisi bagi tubuh kita agar tubuh kita sehat dan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengutip dari ceramahnya Ustadz Adi Warman tentang konsep rezeki, beliau menegaskan bahwa dalam ilmu tasawuf, rezeki yang paling rendah adalah harta atau uang, dan rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Nah, bisa kita bayangkan ya teman-teman, kalau semuanya ada seseorang itu sakit namun uangnya sangat banyak, ya uang ini akan tidak berarti apa-apa karena digunakan untuk biaya pengobatan terus-menerus, karena pengobatan juga terbilang mahal sekali begitu. Dan ketiga, rezeki yang paling utama itu adalah keturunan atau anak yang soleh-soleha, karena itu bisa menjadi bekal bagi kita semua ketika sudah berada di alam kubur, untuk dapat bisa mendoakan orang tuanya dan menjadi jariyah bagi orang tuanya. Dan rezeki yang paling patut disyukuri adalah husnul khotimah, mengakhiri kehidupan ini dengan pengakhiran yang sangat baik atau husnul khotimah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita udah belajar banyak ya, kita udah tahu tentang konsep rezeki, dan kita bisa tahu bahwasanya rezeki itu bukan cuma uang, dan kita nggak harus buat ngejar-ngejar uang melulu yang akhirnya berdampak pada kesehatan kita. Justru kita harus menjaga kesehatan kita untuk mencari apa yang dilimpahkan Allah kepada kita. Baiklah, untuk selanjutnya, apakah bisa rezeki itu kita dapatkan dengan cara yang haram? Nah, jadi rezeki itu sudah diatur sama Allah. Rezeki itu sudah diatur kadarnya sama Allah. Jadi untuk si A semuanya segini, untuk si B segini. Maka ketika dia mendapatkan dengan cara halal atau haram, itu ya segitu dapatnya. Cuman ini bedanya adalah caranya dan jalannya. Ketika didapatkan dengan cara yang halal, dapatnya segitu dan dia nanti imbalannya surga gitu.
kalau didapatkan dengan cara yang haram, dapatnya segitu sama dengan cara yang halal, tapi nanti jalannya dia ke neraka. Jadi udah bercabang gini ya jalannya teman-teman. Kalau ini yang halal nanti ke surga, kalau yang ini haram nanti ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi ya buat apa gitu sampai mencuri, atau buat apa sampai korupsi dan lain-lain kalau memang takarannya segitu gitu. Dan lebih baik untuk didapatkan dengan cara yang halal, karena kita tidak hanya menikmatinya di dunia aja, tapi kita bisa menikmatinya di akhirat nanti, yang sifatnya yang umurnya bisa sampai ribuan tahun atau ratusan ribu tahun gitu. Kalau kita mendapatkannya dengan cara yang haram, dengan cara yang cepat, dapatnya segitu semuanya, lalu kita bisa nikmatin, tapi nanti di akhiratnya kita akan menderita dan tidak akan mendapat apa yang kita usahakan dengan apa yang telah diusahakan dengan cara yang haram. Naudzubillah min dzalik. Maka yuk kita syukuri dulu pertama nikmat kesehatan dari diri kita syukuri apa yang telah diberikan Allah pada diri kita, dan mari kita jemput rezeki itu dengan cara yang halal dan senantiasa bertawakal kepada Allah dan gak usah dikejar-kejar terlalu gitu. Jadi Jalaluddin Rumi, seorang filosof terkenal, filosof zaman-zaman klasik itu pernah berkata, ada kutipan yang sangat indah dari beliau, yaitu if you want money more than anything, you will sold or bought your whole life. Artinya, kalau kamu mau uang lebih dari segala sesuatu, kamu bisa saja menjual atau membeli badan kamu, menjual dengan badan. Jadi buat apa gitu? Karena nilainya ya cuma segini, dia tidak bernilai yang lebih dari itu gitu. Oke, makasih teman-teman semuanya. Nanti kita akan bahas tentang yang lainnya. Jangan lupa subscribe dan like. Dan jika kalian ingin zakat dan sodako, zakat di website basnas.go.id atau Basnas Jawa Timur ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.